Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang SBMPTN, kembali lagi bersama saya Ferry Prasetyo di Tips and Trick Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan para pejuang SBMPTN setelah membuka pengumuman SBMPTN. Nah, itu baik hasilnya kalian diterima ataupun masih belum rezekinya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasannya pengumuman SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 15.00 atau jam 3 sore. Nah, pengumuman ini akan dilakukan di website resmi LTMPT ataupun berbagai PTN. Nah, kenapa kok banyak sekali website-website yang disiapkan untuk membuka pengumuman SBMPTN? Nah, hal tersebut untuk menghindari adanya server down pada saat peserta mengakses secara bersamaan pengumuman SBMPTN 2021. Nah, sebelum kita menginjak ke poin utama, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan para pejuang SBMPTN setelah membuka pengumuman SBMPTN. Nah, aku akan berbagi terlebih dahulu mengenai tips and trick membuka SBMPTN agar kita tidak kena mental istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, tips pertama sebelum kita membuka pengumuman SBMPTN adalah kita harus berpikir jangka terburuk terlebih dahulu. Kenapa kita berpikir jangka terburuk terlebih dahulu? Nah, karena hal tersebut supaya menghindarkan kita dari ekspektasi yang terlalu tinggi dan supaya kita lebih berhati-hati dan menyiapkan plan B sejak awal. Nah, jadi sebelum pengumuman SBMPTN kita harus tahu nih, kita harus membuat sebuah roadmap atau peta perjalanan hal-hal apa saja yang kita lakukan jika kita gagal SBMPTN. Nah, baik itu mau coba mandiri ataupun ke PTS yang menawarkan sebuah beasiswa. Nah, selanjutnya itu berpikir bahwasannya apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kita harus mempunyai mindset bahwasannya takdir itu adalah hal-hal yang terbaik bagi kita. Nah, jadi gini teman-teman, apa yang menurut kita baik buat kita itu belum tentu pasti terbaik buat kita. Akan tapi takdir yang menurut Tuhan terbaik bagi kita itu pastilah yang terbaik untuk kita. Nah, mungkin saja bisa jadi kita gagal SBMPTN walaupun pasti kita sangat ingin sekali berhasil atau lolos SBMPTN, tetapi Tuhan berkehendak lain. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bisa saja kita gagal SBMPTN, kita diterima di kedinasan. Nah, jadi kita harus tetap positive thinking bahwasanya itu yang diberikan oleh Tuhan pastilah yang terbaik buat kita. Jadi apapun hasilnya harus kita syukuri. Nah, selanjutnya yaitu tadi seperti di poin awal, kita harus membuat sebuah roadmap terlebih dahulu agar saat kita kecewa saat buka SBMPTN kita sudah punya roadmap atau peta perjalanan hal-hal yang apa yang perlu kita lakukan. Nah, mungkin sebelum kita membuka pengumuman SBMPTN, ya saya sarankan untuk cari info terlebih dahulu, minimal cari info mengenai pendaftaran ujian mandiri yang memang tanpa uang pangkal. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah konten-konten mengenai tanggal pendaftaran ujian mandiri di berbagai PTN. Nah, salah satunya juga ada yang jalur KIPK dan juga ada juga yang PTN jalur mandiri tanpa uang pangkal. Salah satunya seperti di ONS. Nah, baiklah, kita langsung menuju ke topik utama, yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika kita membuka pengumuman SBMPTN. Pertama kita yang bahas yang enak-enak terlebih dahulu ya. Mungkin hal apa saja sih yang dilakukan ketika kita berhasil atau dinyatakan lolos SBMPTN 2021. Nah, di sini saya juga sudah melakukan sebuah riset. Saya cari-cari di Google dan juga saya juga udah tanya teman-teman aku yang memang sebelumnya keterima SBMPTN di tahun 2019 dan juga 2020. Nah, dari mereka bilang yang pertama yang perlu dilakukan adalah sering-sering atau rajin cek website di PTN di mana kalian diterima. Nah, selanjutnya juga mengikuti media sosial dari PTN yang kalian terima atau universitasnya, media sosial seperti IG di univnya dan juga di fakultas maupun prodinya jika ada. Nah, selain mengikuti website resmi dari fakultas, kalian juga kalau bisa juga ikut website dari BEM. Nah, kenapa kok harus sering rajin mengecek website dari PTN maupun juga akun media sosial dari PTN yang kita terima?
Hal tersebut berguna supaya kita tidak ketinggalan info. Nah, karena setelah dinyatakan lolos SBMPTN, kita akan menjadi camaba atau masih calon mahasiswa baru. Kenapa? Karena kita harus melakukan daftar ulang terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan info daftar ulangnya, kita harus sering-sering update nih info terbaru di websitenya. Bagaimana sih tata cara daftar ulangnya, dan di mana sih linknya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga saya sarankan kalian juga mencari teman yang terima di jurusan yang sama dan juga di PTN yang sama tentunya. Nah, hal tersebut kalian bisa saling berbagi informasi dan saling mengingatkan supaya kalian tidak sampai ketinggalan daftar ulang. Kenapa? Jika kalian ketinggalan daftar ulang, maka kalian akan dinyatakan tidak lolos atau mengundurkan diri dari PTN di prodi tersebut. Nah, jadi sangat hati-hati sekali. Kalian harus update. Nah, saya juga punya teman yang dulu memang lolos di SPAN PTN. Nah, akan tapi dia itu ketinggalan info buat daftar ulang. Jadi dia itu langsung dinyatakan mengundurkan diri, walaupun dia coba cross check lagi di PTN, akan tapi sudah tidak bisa karena sudah tenggang waktu batas pendaftaran ulangnya sudah kadaluarsa. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kedua selanjutnya kalian akan diarahkan. Jadi fungsinya kalian mengikuti media sosial BEM. Nah, biasanya kan yang mengelola mahasiswa baru itu BEM. Nah, di situ kalian akan penting sekali biar kalian tidak ketinggalan info. Nantinya juga ketika kalian jadi calon mahasiswa baru atau maba atau comaba di PTN. Nah, nanti kalian akan juga ada masa orientasi dan sebagainya. Masa orientasi juga penting sekali. Nanti ada juga penugasan dan sebagainya, dan itu harus diikuti dengan baik. Oleh karena itu, kalian harus rajin-rajin mengecek website dan juga akun media sosial dari PTN dan juga prodi maupun fakultas di mana kalian diterima. Nah, selanjutnya ini yang tidak mengenakan. Bagaimana sih jika kalian dinyatakan gagal dalam SBMPTN 2021? Nah, yang pertama, kalian harus tenangkan diri, tetap percaya pada diri kalian bahwasannya kalian ini tetap orang yang istimewa, bukan sebuah orang gagal maupun pecundang. Jangan sampai berpikir kalian adalah orang gagal maupun orang yang pecundang hanya saja karena gagal SBMPTN. Nah, banyak kok yang berkali-kali gagal, tapi mereka menjadi orang yang sukses, bahkan diterima di kedinasan. Nah, oleh karena itu kalian harus tetap keep confidence and believe yourself. Tetap percaya diri dan percaya pada diri kalian. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya terangkan tadi di awal mengenai tips dan trik sebelum buka pengumuman SBMPTN, kalian boleh bersedih pada saat itu, tetapi setelah itu kalian harus tahu, kalian harus bangkit karena kalian harus mengejar ketertinggalan kalian. Langsung buat roadmap. Hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan. Contohnya, pertama kalian mungkin bisa daftar di seleksi mandiri di berbagai PTN, tentunya masih buka. Nah, kalian harus cari-cari info-info beasiswa dan juga info PTN yang tanpa menggunakan uang pangkal. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mencari-cari info di mana perguruan tinggi swasta atau PTS yang menerima beasiswa. Banyak sekali PTS yang menerima IPK, bidik misi, ada beasiswa CSR, dan juga ada beasiswa, banyak sekali beasiswa seperti beasiswa kementerian dan sebagainya. Nah, tidak lupa kalian di PTS maupun PTN itu sama saja. Sebenarnya itu tergantung kalian. Banyak juga PTS yang sudah terakreditasi internasional, contohnya seperti PT Telkom, Telkom University maksud saya, dan juga Unisula, terus juga UMS, banyak sekali. Udinus, PTS yang luar biasa, dan di situ kalian juga bisa menerima beasiswa. Nah, jadi dibandingkan kalian harus seleksi mandiri di PTN impian kalian, akan tapi biayanya cukup mahal, tidak apa-apa kalian ke PTS, dan tentunya kualitasnya juga tidak kalah jauh. Nah, jadi kalian harus buat road maps, atau kalian mau daftar SBMPTN di tahun depan, kalian kerja terlebih dahulu, itu tidak masalah, tergantung dengan kondisi kalian. Nah, selanjutnya itu setelah buat road maps, hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan, dan itu kalau bisa plannya A, B, C, jangan cuma 1 atau 2 plan, akan tapi minimal ada 3 plan. Nah, dan jika kalian ingin peluang kalian lebih besar diterima, kalian harus lebih banyak mendaftar di berbagai PTN, daftar semua PTN.
Terus selanjutnya itu langsung take action. Nah, setelah buat roadmap, kalian tahu mau daftar di mana aja, langsung take action tanpa lama-lama. Harus langsung gerak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tips dan trik pada hari ini mengenai SBMPTN. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada kalian, semoga berkah dan bermanfaat. Dan apabila ada teman-teman yang mau membuka tapi masih ragu, bisa meminta bantuan saya untuk membukakan tes SBMPTN. Nah, kalian bisa DM saya di kolom deskripsi, akan saya cantumkan IG saya. Nah, kalian bisa DM saya di situ. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.